Kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya? Alasan ketiga, mengapa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya adalah karena Tuhan mengerti ketakutan kita. Diringkas dari Matius pasal 6 ayat 34. Tuhan mengerti ketakutan kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok tidak mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok tidak mengkhawatirkanmu. Kristus Yesus berkhotbah di depan orang-orang susah. Ingat latar belakang ayat ini yang kita sudah bicarakan. Kristus Yesus berkhotbah di depan orang-orang yang susah. Dan Yesus tahu rupanya orang-orang itu adalah orang-orang yang takut akan hari esok. Ya, manusiawi, masa lalu, masa kini, masa depan. Masa lalu itu sejarah, sudah tercatat, sudah tersimpan di memori, tak bisa terulang. Masa kini berkat syukuri. Tuhan kasih kita jalani hari ini, detik ini, menit ini, jam ini. Ini berkat, syukuri. Masa depan, rahasia ilahi, misteri. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Jam ke depan, sore nanti, malam nanti, besok pagi. Siapa yang tahu? Misteri, rahasia ilahi. Waktu itu, mereka orang Israel pendengar khotbah Yesus itu terjajah. Banyak yang miskin, tanah dirampas, nggak ada penghasilan tetap. Sudah penghasilan tetap nggak ada, pajak tinggi. Akhirnya banyaklah pemberontak, banyak penyamun. Kenapa pemungut cukai dibenci sama orang Israel? Ya karena pemungut cukai bekerja untuk penjajah. Orang sudah tahu lagi miskin-miskinnya, lagi susah-susahnya, masih dipungutin lagi sama si pemungut cukai pajak. Dongkol dong rakyat. Antek penjajah tuh pemungut cukai. Niscaya memanglah Kristus Yesus paham betul akan ketakutan pendengarannya itu. Besok kami makan apa? Besok kami minum apa? Besok apa yang kami pakai? Bagaimana anakku? Dan lain-lainnya. Tapi Kristus Yesus mengingatkan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jangan terus takut. Ya ketakutan memang manusiawi. Kita ini orang berdosa, manusia tak kekuatannya tak seberapa. Takut sih takut, tapi jangan terus takut. Memang setiap orang punya ketakutan sendiri. Jangan bohong, jangan merasa kuat. Nah, aku udah ada ketakutanku, Pak. Bohong. Tiap orang punya ketakutan sendiri. Anak muda ada yang memikirkan masa depannya. Bisa nggak aku lanjutkan studi? Bisa nggak aku minimal menyelesaikan SMA? Kawan-kawan, nggak semua orang sama ekonomi keluarganya. Jangan berpikir pasti semua bisa lulus SMA di Indonesia ini. Belum tentu. Program pemerintah, iya. Tapi rakyat, orang per orang, nggak bisa disamakan. Saya mengenal orang yang sekolah SD pun belum tentu sanggup. Masing-masing orang punya ketakutannya. Apalagi kalau memikirkan ke sarjana, pasca sarjana. Ada yang punya ketakutan soal bagaimana aku nanti setelah lulus, kerja di mana? Bisa nggak aku melamar pekerjaan lalu dapat? Belum lagi kalau dia ternyata sudah lulus sekian lama, sarjana, ternyata enggak dapat pekerjaan. Takut dong, masa enggak takut? Karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja ternyata gaji nggak naik-naik. Bagaimana ini perusahaan? Bagaimana nasibku tahun depan, bulan depan, minggu depan? Bagaimana kalau begini-begini aja? Bagaimana kalau aku nggak naik-naik jabatan? Bagaimana kalau aku nggak dapat pasangan jodoh? Kalau soal perjodohan. Yang sudah menikah pun bukan berarti beres.
Gimana kalau aku nggak dapat momongan? Sudah sekian tahun aku berkeluarga, nggak dapat momongan. Yang punya momongan pun mikir bagaimana aku membesarkan momonganku ini. Belum lagi kemudian langsung dapat lagi anak kedua, ketiga, keempat. Aduh, bagaimana ini aku membesarkan anak-anak? Nggak habis. Masing-masing orang punya kecemasan, punya ketakutan. Janganlah khawatir. Firman Tuhan berkata. Khawatir itu dapat dibedakan dengan cemas. Cemas itu ya cemas karena alasannya ada. Cemas karena anak gadisnya sudah jam 9 malam belum pulang. Biasanya jam 7 udah nyampe rumah. Karena sudah lewat 2 jam. Cemas. Cemas karena suaminya belum pulang dari kantor. Karena biasanya jam 5 sudah dikabari berangkat pulang dari kantor. Ini sudah jam 9 malam belum ada kabar. Cemas. Ada alasannya. Suami cemas karena istrinya pergi tidak ada kabar. Biasanya ngabari, cemas. Tapi kekhawatiran ya tanpa alasan, dikit-dikit khawatir. Sudah dikabari ke sini, masih aja pusing, masih aja gentar, khawatir. Maus, kata orang Batak. Ditelepon-telepon. Sudah dikabari, masih di sini, telepon-telepon lagi. Ya, khawatiran. Kristus Yesus tahu bahwa ternyata orang-orang itu banyak khawatir akan hari esok, masa depan, masa depan, esok. Oh, asuransi itu banyak laku loh. Saya punya kawan itu, dia posting di medsos. Dia mungkin sudah punya jabatan lumayan di salah satu asuransi. Laku terus ternyata asuransi itu. Banyak banyak laku asuransi di mana-mana. Meskipun saya juga tahu informasi ada asuransi yang ternyata tidak jujur kepada nasabahnya. Itu lain lah itu ya. Kita nggak sedang menjelekkan asuransi. Yang mau saya tunjukkan adalah asuransi laku kenapa? Karena dia menawarkan jaminan hari esok. Bapak, Ibu, kita nggak tahu loh. Bapak setiap hari naik kendaraan ya. Bapak naik motor, naik mobil. Bagaimana kalau kita asuransikan Bu kendaraannya? Jauh-jauh ya Bu, kecelakaan amit-amit, jabang bayi. Tapi kalau naik kendaraan, lecet kendaraannya atau jangan-jangan si Bapak yang kenapa-napa Bu. Ah, ini dia. Amit-amit jabang bayi jauh-jauh. Itulah yang ditawarkan oleh sales asuransi. Masa depan. Orang-orang rata-rata berpikir masa depan. Ada ketakutan di situ sehingga akhirnya mengambil premi asuransi. Kristus Yesus tahu bahwa niscayalah orang per orang memiliki ketakutan sendiri tentang hari esok, tentang masa depan. Ada kisah di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24 tentang Elia dan seorang janda di Sarfat. Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di Sungai Kerit dalam sekian waktu. Ternyata kemudian Sungai Kerit pun kering. Lalu Tuhan suruh dia mendatangi rumah seorang janda supaya Tuhan pelihara dia di sana. Elia minta makan minum. Si janda berkata apa? Hanya ada sedikit tepung, sedikit minyak. Ini aku sedang mengumpulkan kayu bakar. Akan kuolahlah sedikit tepung itu jadi roti untuk aku dan anakku. Besok kami mati. Kita pikir itu semacam bahasa penyerahan, tapi sebenarnya itu bahasa kepasrahan dalam pengertian takut. Nggak ada lagi apa-apa. Tinggal yang sedikit ini pun hanya bertahan untuk hari ini, untuk besok nggak bisa. Berarti besok kami sudah mati. Di apa kata Tuhan lewat Elia? Ibu, sediakanlah dulu roti untukku. Habis itulah untukmu dan anakmu. Percayalah, maka apa yang ada padamu itu tidak akan berkurang. Sampai saatnya nanti Tuhan akan mendatangkan hujan bagi negeri ini. Karena waktu itu Tuhan menghukum bangsa itu. Tidak ada hujan. Kekeringan di mana-mana. Adakah Elia
Adakah sang janda membantai Elia? Kitab tidak mencatat tentang bantahan sedikit pun dari si ibu yang sudah janda itu. Maka dibuatnya lah roti untuk Elia. Kemudian dia buat untuk dia dan anaknya. Makanlah mereka. Rupanya mereka lihat roti tidak berkurang, tepung nggak berkurang, minyak nggak berkurang. Demikianlah Tuhan memelihara mereka dengan sedikit tepung, sedikit minyak itu. Sampai berapa lama? Kita mencatat 3,5 tahun itu kekeringan. Dan tidak tahu persis berapa lama Elia di Sungai Kerit, berapa lama dia menumpang di rumah si ibu janda itu. Jadi kalau 3,5 tahun kelaparan ya bisa dihitung sendiri. Berapa lama bertahan berkat yang Tuhan siapkan untuk si ibu itu. Tapi tahunan kawan. Di Injil Lukas 22, murid-murid pernah diutus tanpa bekal, tanpa makan minum. Lalu ketika mereka pulang, Kristus bertanya, ada nggak kamu kekurangan apa-apa dalam pelayananmu? Tidak ada. Menyediakan. Percayalah, Tuhan mengerti ketakutanmu kawan, Bapak Ibu. Apa yang kita takutkan, serahkan kepada Dia. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jujurlah akui ketakutanmu. Jangan bilang aku tidak takut apa-apa. Bohong. Apakah engkau takut akan studimu? Baca kisah Daniel. Daniel, anak muda dan kawan-kawan, malahan di pembuangan mendapat pembelajaran jadi orang hebat dia di sana. Ahli bahasa Kasdim dan bahasa-bahasa lain, termasuk kemudian menjadi pemuka politik di negara asing. Daniel, soal studi, baca kisah Daniel, jangan takut. Soal jodoh, baca kisah Musa. Lah, kok Musa, Pak? Musa lah. 40 tahun Musa di Mesir, mana dapat jodoh dia? Begitu dia pergi ke padang gurun, tinggal di Midian, dapat jodoh dia. Tentang keturunan Abraham, sampai usia lanjut gak dapat keturunan, baca kisahnya bersama istrinya Sarah. Soal bisnis, baca kisah Ishak, bagaimana dia hidup di kejadian 26, lalu waktu itu ada kelaparan, kekeringan, malahan dia menabur di tanah yang Tuhan suruh. Berhasil. Kenapa? Karena dia ternyata menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan. Demikianlah khotbah hari ini dengan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 dengan judul mempercayai Tuhan sepenuhnya. Mengapa kita mempercayai Tuhan sepenuhnya? Ada setelah kita baca ayat ini dengan seksama, kita dapatkan ada 3 alasan mengapa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yang pertama karena Tuhan mengerti keadaan kita. Yang kedua karena Tuhan mengerti kebutuhan kita. Dan yang ketiga karena Tuhan mengerti ketakutan kita. Puji Tuhan, haleluya.